نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده. Bab taqwa yang sama-sama harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sampai ulun tadi luar biasa hati itu sumringah karena dari Masjid Bab Taqwa ini kita belajar adanya keunikan, adanya perbedaan dalam hal kebaikan. Karena memang yang berbeda itu belum tentu yang terbaik, tapi yang terbaik sudah pastikan berbeda ya Bapak Ibu. Jadi udah ada ininya gitu kan, ada ininya diangkat-angkat dari lumayan barat juga nih. Nak ulun pindah ibu juga. Tapi insya Allah ulun jadi teringat firman Allah di Quran surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, apalagi termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini termasuk momentum yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditamsilkan oleh para ulama itu seperti halnya Nabi Yusuf di antara saudara-saudara yang lain. Di hatinya Nabi Yakub selaku ayahnya, Masya Allah. Nah, barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, ini tanda fa innaha taqwal qulub, ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi kita di bulan Ramadan berpuasa untuk apa Bapak Ibu? Kalau kita di bulan Ramadan endingnya atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yang sering dibacakan oleh ustadzuna kita, asatid kita, habaib kita, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi akhirnya adalah la'allakum tattaqun, untuk bertakwa. Nah, apalagi ini udah babut takwa nih. Babut takwa insyaallah jadi pintunya ketakwaan. Nah, fa innaha taqwal qulub, berarti sumringahnya kita, semangatnya kita untuk mengagungkan, memuliakan, mensyiarkan agamanya Allah, ini termaksud adalah tanda ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan, hapuskan seluruh dosa-dosa. Allah muliakan, Allah tinggikan derajat jamaah Masjid Babut Taqwa yang sama-sama harapkan kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi apa pertanyaannya, Pak? Muqaddimah dulu nggih. Kenapa 10 hari? Kenapa 10 hari terakhir bulan Ramadan? Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ini kenapa diletakkan di akhir gitu kan? Nah, ini sengaja Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa melihat hambanya, memang kadang di awal, kadang juga di akhir, tetapi yang paling utama di akhir. Kalau misalnya di awal tuh mamfariha, para ulama kita mengatakan mamfariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang hatinya gembira akan datangnya bulan Ramadan, para ulama mengatakan itu akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, tetapi untuk menjaga semangat, Allah Subhanahu wa taala pun berikan kemuliaan di hari-hari akhir. Di menit-menit akhir, jam-jam terakhir, hari-hari terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan sangat memperhatikan. Kalau dalam hadis itu innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya Allah tuh melihat amal itu di akhir-akhir. Makanya kita sering kalau di sini berzikir kan? Ya Allahu biha, ya Allahu biha
Yallahu bihusnil khatimah. Coba sama-sama Bapak Ibu. Yallahu biha, Yallahu biha, Yallahu bihusnil khatimah. Yallahu biha, Yallahu biha, Yallahu bihusnil khatimah. Ini menandakan Bapak Ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memuliakan di awal. Pertengahan juga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tetapi jangan sampai semangat kita kendor di akhir-akhir bulan Ramadan. Karena akhir bulan Ramadan inilah detik-detik yang Allah sangat-sangat perhatikan. Kalau dalam perkara kematian pun Allah Subhanahu wa taala tuh lihat perkara terakhir. Pernah mendengar Bapak Ibu yang membunuh 99 orang lalu bertanya kepada ahli ibadah namun dia tidak ahli hikmah, ulun ini sudah membunuh 99 orang. Rasanya kada mungkin Pak Allah tuh mengampuni ulun ini. Kira-kira diampuni kada? Akui 99 orang jadi istilah kita kalau pakai bahasa kita. Kada mungkin Allah mengampuni. Akhirnya dampian ya ulun genapi jadi 100 ya mati meninggal dunia. Gara-gara apa? Ahlul ibadahnya ini tapi tidak ahli hikmah, tidak memberikan kebijaksanaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, betapapun banyaknya dosa kita, Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa mengampuni selagi innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Selagi nyawa kita itu tidak berada di atas kerongkongan. Nah, lalu dia berjalan lagi karena kegelisahan hatinya dan sebagainya. Dia bertanya kepada para ulama yang lain, dia berjalan ketemu ulama yang lain. Ini alhamdulillah alul ibadah, alul hikmah, seneng ngaji juga. Kalau subuh kada suka guring dengar pengajian. Gitu kan. Nah, akhirnya beliau bisa menjawab bahwa walaupun sudah membunuh 100 orang, walaupun dosa seluas bumi, ampunan Allah seluas semesta tiada bertepi. Akhirnya apa? Bisa dengan syarat ikam kada bisa menghidup sini mah harus hijrah lingkungan baru dan sebagainya supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam perkara ketaatan, ibadah dan ketakwaan. Akhirnya dalam pertengahan perjalanan Bapak Ibu sering dengar ya, belum sampai ke kampung ketaatan itu sudah ibarat kata mungkin setengah perjalanan. Kalau misalnya ditamsilkan 100%, mungkin cuma 51% nak sampai. Nah, ini udah malaikat Ridwan atau malaikat Malik sudah berabutan. Ini nih dari awal sampai akhir banyak dosanya sudah. Kadang nanggung 100 orang dibunuhnya. Sini hendakku angkut ke neraka aja. Kada bisa jar malaikat Ridwan, kada bisa jar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, yang pentingnya bertaubat dan sebagainya. Akhirnya ujarnya kisahnya itu kan berabutan ini anak bawa neraka, syuting anak bawa ke surga. Akhirnya apa? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini hambamu baiknya bijaksananya diperlakukan seperti apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman Rahimnya hitung. Kalau ini lebih dekat dengan kampung ketaatan, kampung ketakwaan, maka masuk surga. Kalau misalnya jauh, kalau misalnya lebih dekat kepada kampung kemaksiatannya dulu, maka masuk neraka. Nah, Masya Allah, Tabarakallah, cuma istilahnya kalau ditamsilkan oleh para ulama itu tadi misalnya dalam perjalanan itu cuma 100%, ini 51%, 51% dalam loading misalnya begitu. Akhirnya apa? Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun kada pernah beramal soleh dan sebagainya, cuma hatinya diberikan kecondongan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir. Ini kata kuncinya, di akhir hayatnya. Nah, kalau ditamsilkan di bulan Ramadan, di akhir Ramadan dan sebagainya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Maha Rahman Rahimnya Allah. Nah, apa yang kita dapatkan, ibroh yang bisa kita ambil, bahwa hari-hari terakhir, detik-detik terakhir, menit-menit terakhir itu sangat-sangatlah penting. Jadi kita harus senantiasa fokus, harus senantiasa
kita sungguh-sungguh berazam, berkomitmen untuk mensyiarkan agamanya Allah ini, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang termulia di antara seluruh bulan lainnya, apalagi di malam Lailatul Qadar, malam yang termulia di antara malam-malam lainnya. Kalau misalnya 1000 bulan itu, kalau kita hitung-hitung kurang lebih 83 bulan. Dia, kalau di sini siapa yang sudah usianya 83, angkat tangan, katakan saya. Ada kada? Yang 83 tahun? Belum ada? Masya Allah. Nah, ini berarti kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berarti kita tuh seperti halnya beribadah seluruh. Tapi Ustaz Aziz, kayak apa garang? Apa misalnya beribadah terus sebagainya? Nah, ini alhamdulillahnya kita ini beragama Islam, agama yang memudahkan kita menjadikan seluruh aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita kada harus misalkan dari pagi sampai malam misalnya baca Quran terus, kada harus juga. Kalau misalnya diputar murattal nyaman malah, tapi misalnya baca terus, Masya Allah, padahal kita ada kesibukan lain dan sebagainya gitu kan. Nah, kada juga kita misalnya tarawih 30 juz Lailatul Qadar. Ada yang siap Bapak Ibu tarawih 30 juz? Ulun pernah itu tarawih 30 juz di pondok Jogja tuh. Aku kemerawaan singkal batis. Jadi 30 juz. Nah, jangan sampai kita di sini cuma berapa? 23 rakaat. Alhamdulillah masih muda, ayatnya pendek-pendek. Nah, keterlaluan kalau kita kada memaksimalkan. Jadi itu 30 juz tuh ada di YouTube tuh. Itu ada aja orang tuh sampai berduduk dan sebagainya. Dari awal Isya sampai hendak sahur, kira-kira kurang 15 menit malah lagi. Nah, kayak itu kah malam Lailatul Qadar? Ya, amun siap, amun bisa silahkan, kada apa-apa gitu kan. Cuma kan ini luar biasanya Islam. Walaupun bedanya al-jaza'u min jinsil amal, bahwa amal ibadah kita atau pahalanya itu dihitung nanti dari segi kadar letih, payah, lesunya kita dalam beramal. Tetapi luar biasanya Allah, kalau kita sholat Isya berjamaah, itu dihitung kita sholat malam setengah malam. Kalau kita digabung lagi dengan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah kita ini ma fi sholatil isya wa sholatil fajri la atauhuma walau hamwan. Kita menuju ke masjidnya itu aja itu lebih baik itu, apalagi raqatul fajri khairum minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau kita itu tahu apa yang ada di sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, la atau hamwan. Walaupun kita dalam keadaan merangkak, kita akan menjalaninya. Coba yang di sini Pak, yang kesini merangkak adalah tadi Pak. Kesini merangkak kayak tentara, kan kayak ini. Latihan kedidak lah. Oh, pakai sepeda motor semua lo. Ada yang bersepeda, ada yang jalan batis, kedidak malah yang. Tapi saking uyuhnya dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam keadaan merangkak, kalau ikam tahu betapa luar biasa besarnya, agungnya, pasti ikam akan lalui, pasti ikam mau merangkak tuh. Nah, ini kita udah diberikan kesehatan, diberikan batis, diberikan motor, masa kita kada gunakan untuk senantiasa ke masjid? Nah, apa kaitannya? Kaitannya tadi bahwa kalau kita sholat berjamaah subuh itu seperti halnya beribadah semalaman suntuk. Nah, kaitannya di malam Lailatul Qadar adalah bahwa orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti hatinya itu dicondongkan, disibukkan untuk senantiasa mau memuliakan malam Lailatul Qadar. Salah satunya adalah Bapak Ibu, kita ini mau hadir ke masjid, hadir dalam majelis ilmu, kita senantiasa mendengarkan tausiah-tausiah,
mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah, ini insya Allah merupakan indikasi kita ini hendak dimuliakan di malam Lailatul Qadar. Tinggal bagaimana kita tiap malamnya itu senantiasa tawajuh, senantiasa menyediakan waktu, senantiasa bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Nah, diniatkan Bapak Ibu beriktikaf untuk dalam rangka taqarrub ilallah. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Insyaallah apa yang menjadi aktivitas kita di masjid itu menjadi diniatkan, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita bawa Al-Qur'anul Karimnya terus sebagainya. Kalau misalnya ada pengajian, ada majelis hadir terus sebagainya di malam 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu pastikan Bapak Ibu kita sempatkan untuk bisa menghidupkan malamnya di bulan Ramadan. Makanya kalau di beberapa masjid terus sebagainya banyak yang mengadakan iktikaf berjamaah gitu. Entah di sini ada kan, Bang? Siapa tahu kan ada yang mau sholat tahajud berjamaah di sini, bisa menggunakan standing Quran dan sebagainya. Fa insyaallah itu salah satu cara untuk menghidupkan amal-amal ibadah di malam Lailatul Qadar gitu, Bang. Karena itu tadi keutamaannya itu bagaimana kita itu mendapatkan pahala yang bisa kita sampai 83 tahun kurang lebih. 83 tahun kurang lebih. Nah, di sini tadi ternyata sedikit yang 83 tahun nih. Nah, berarti memang harus kalau kita misalnya hendak mendapatkan harus bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Para ulama menanyakan, apakah harus misalnya iktikaf di masjid sampai katakanlah tidur begitu kan? Iktikaf tidur, yang penting menggunakan menggunakan adab-adab gitu kan. Jangan sampai guring sekali kada baalas. Akhirnya apa? Akhirnya mengotori sejadah masjid. Kalau bisa itu bawa alas. Sekarang kan ada tuh kalau misalnya kayak alat-alat camping tuh bisa juga, tapi kan digunakan sudah dicuci itu sebagainya, digunakan dalam masjid apa gitu. Tapi kada harus Bapak Ibu. Walaupun yang demikian kalau misalnya di kalangan bapak-bapak atau pemuda-pemuda itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Tapi kada harus seperti itu. Karena yang penting kita meluangkan waktu untuk beriktikaf setengah jam, sejam, 1 jam setengah, 2 jam dan sebagainya. 2 jam setengah, 3 jam itu insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala kita udah termasuk memuliakan, mengagungkan malam Lailatul Qadar. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, apalagi malam Lailatul Qadar termasuk syiar-syiar Allah yang tertinggi begitu kan? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha taqwal qulub. Tanda indikasi bahwa hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ada lagi Bang yang lain? Pertanyaan sendiri, apakah seputar malam Lailatul Qadar? Ini kan pertanyaan awal itu, apakah ada jam-jam tertentu gitu? Apakah ketika malam Lailatul Qadar itu ada waktu-waktu tertentu gitu kan? Tiba-tiba kayak setahu kita ya, yang sering kita dengar kita turun ke bumi, kan kayak seakan-akan waktu-waktu tertentu. Apakah ketika waktu itu saja malam Lailatul Qadar? Apakah di waktu lain misalnya mulai dari habis Isya kita isi dengan ibadah dan lain sebagainya? Nanti malamnya tidur tuh. Tiba-tiba pas malam tuh mereka turun ke bumi itu. Apakah sampai spesifik gitu kan? Kita mulai Bisa. Sebenarnya kan kalau di dalam Quran itu surah Al-Qadar itu sudah sangat jelas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hanya memang dari para ulama itu menjelaskan rincian-rinciannya gitu kan. Coba kita sama-sama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qadar. Inna anzalna
ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tadi kata abang bahwa apakah malaikat turun? Ya, memang di dalam ayat ini malaikat turun, bahkan bersab-sab sampai arsy Allah, memenuhi bumi, langitnya sampai semesta, sampai bersab-sab sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu malam kemuliaan. Nah, pertanyaannya, apakah waktu-waktu tertentunya itu kapan begitu? Nah, kalau dijelaskan oleh para ulama, Bapak Ibu, sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala turunkan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27 gitu, 29 gitu kan. Hanya saja Bapak Ibu, nah Indonesia ini alhamdulillah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ulama yang besar, Syekhun Kabir. Yakni siapa? Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini rupanya satu guru Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari membangun organisasi yang kita rasakan juga kemaslahatannya sampai saat ini, yaitu membangun Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan satu majelis juga dengan gurunya membangun Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini kita tidak bisa nafikan juga organisasi yang besar, melahirkan juga asatid-asatid yang luar biasa, seperti yang salah satunya Ustadz Adi Hidayat itu di kalangan Muhammadiyah. Kalau misalnya sekarang abad modernnya ini di NU ini melahirkan ya Ustadz Abdul Somad dan sebagainya itu dari kalangan NU. Nah, ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Muhammadiyah beda harinya memulai puasa, Nahdlatul Ulama beda memulai harinya puasa. Nah, berarti salah lah, ada yang salah lah Ustadz Aziz salah satunya. Kada bisa kita menyalahkan. Karena masing-masing punya hujahnya masing-masing. Muhammadiyah dengan metode hisab, sedangkan Nahdlatul Ulama dengan metode ru'yat. Nah, jadi Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, kita tuh hendaknya 21, 23, 25, 27, 29. Tapi problem masalahnya kalau di Muhammadiyah gitu kan, beda awal Ramadannya dengan kita gitu. Akhirnya ini malam 21 kah, malam 22 nih. Nah, maka para ulama supaya nyaman kita akhirnya 10 hari terakhir gitu. Insya Allah itu lebih aman, Bu. Karena kan ini sama-sama ulama besar nih itu sebagainya. Nah, jadi kita lebih nyamannya itu 10 hari terakhir. Ini nih lain 21 nih Ustadz Aziz misalnya, atau lain 23 nih Ustadz Aziz. Padahal di Muhammadiyah bisa jadi apalah sebagainya udah bisa jadi 21 gitu kan. Di NU udah jadi 21 gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ini mulai oleh Allah, paling aman apa Bapak Ibu? Paling aman 10 hari terakhir kita iktikaf di masjid, luangkan waktu. Kalau misalnya ibu-ibu bisa dorong suaminya, anak-anak laki-lakinya untuk senantiasa makmurkan masjid. Kalau ibu-ibu pengen ke masjid juga boleh, tetapi kalau misalnya di rumah juga boleh. Yang penting niatnya menghidupkan malam Lailatul Qadar gitu. Apalagi ibu-ibu bisa mendorong suaminya. Karena kalau suami ini sholat di rumah, sholat wajibnya di rumah, ibu pian tukarkan mau kena juga nah. Laki-laki yang salihah gitu. Kalau sholat wajib lah Bapak Ibu, karena Rasulullah SAW pernah sakit sangat berat, tetapi karena saking mulianya sholat berjamaah, Rasulullah itu bela-belain untuk dipapah oleh para sahabatnya supaya bisa sholat berjamaah. Nah, ini menekankan betapa pentingnya sholat berjamaah. Nah, pertanyaannya tadi jam-jamnya jam berapa? Nah, para ulama membagi malam itu jadi sepertiga malam.
sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam terakhir. Nah itu bisa awal Isya. Nah kenapa menjadi tarawih itu selalu ada di bulan Ramadan? Karena kita supaya terhitung qiyamul lail, mendirikan malam begitu. Nah menghidupkan malam gitu. Nah kalau pertengahan itu yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir, kurang lebih antara jam 2 sampai jam 4 atau dari jam 1 sampai jam 4 subuh. Nah itu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pastikan kita memanfaatkan waktunya itu di sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam awal kan alhamdulillah kita udah dihidupkan dengan tarawih. Jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Ini sangat-sangat mulia yang dimuliakan oleh Allah. Nah kalau pertengahan, kita gunakan untuk istirahat begitu. Karena memang kadang kalau di Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan kalau kita mau tahajud itu bagusnya kita tidur dulu dan sebagainya. Jangan sampai kita gawiannya kalau malam cuma tahajud. Nah, harusnya tahajud malah tahajud. Nah, tahajud. Waduh, ini rupanya sudah azan. Akhirnya ada sahur. Seringlah di sini kadang alhamdulillah lah. Nah, hakikatnya Bapak Ibu, kenapa kita itu dibiasakan untuk bangun sahur? Itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mau membiasakan kita agar kita bangun di malam sepertiga malam akhir bulan Ramadan untuk qiyamul lail, mendirikan tahajud. Karena mendirikan tahajud ini termasuk maqamam mahmuda. Ini makomnya orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bang, intinya tuh usahakan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu di sepertiga malam terakhir. Alhamdulillah sepertiga malam awal dari Isya tuh kita hidupkan dengan tarawih, sepertiga malam pertengahan kita gunakan untuk beristirahat, sepertiga malam terakhirnya kita gunakan untuk iktikaf. Ya alhamdulillah bisa sejam. Kadang harus terus-terusan Bapak Ibu. Nah alhamdulillah kita kan di dalam Islam itu segala hal bisa jadi ibadah. Nah terutama baca Al-Qur'annya atau sebagainya, terus zikirnya, atau kalau lagi misalnya lagi capek dengarkan, buka YouTube-nya boleh gitu Bapak Ibu, buka YouTube-nya untuk misalkan mengkaji tafsir Quran surat An-Naba, Quran surat Al-Adiyat dan sebagainya. Itu udah menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah gitu. Mungkin dari jemaah ada yang mau bertanya, silakan. Kalau punya tanya apa aja boleh. Tanya nomor WA boleh. Oke, silakan jemaah sekalian, ada yang mau bertanya. Asal jangan tanya kapan nikah ya. ujar Ustadz Ulun salah satu bid'ah di hari Lebaran itu adalah nanya para jomblo kapan nikah gitu. Jadi itu bid'ah itu. Apa nih? Gitu. Silakan. Ada yang mau bertanya, Ibu? Mau silakan. Ibu, nggih. Langsung gitu. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, anak-anakku semua yang masih jomblo. Begini, ada ibu muda yang ceritanya ini baru kawin, ada 3 bulan, baru 3 bulan. Si ini udah isi 6 minggu. Ada ibu muda yang baru rumah tangga baru 3 bulan. Istrinya ini baru hamil 6 minggu. Terus si istri gak bisa puasa, terus bayar fidyah. Namun di perjalanan Ramadan, kita sebut aja ya, boy dengan benar ya. Si boy ini ada si istri, tapi waktunya ini udah mepet. Akhirnya terjadilah hubungan badan. Nah, sebelum
si boy ini mencapai klimaks, ternyata pengumuman udah bisa. Karena dia belum mencapai klimaks itu di sini. Terus akhirnya beberapa menit kemudian dia selesai dan segera melaksanakan mandi jenazah ya. Namun si istri ini dia kaget termenung. Astagfirullah katanya. Aku sekarang udah nggak bisa puasa, mungkin sampai akhir nanti udah 1 bulan. Nanti bayar hidup nanti 3 bulan. Si istri tadi akhirnya termenung dan nggak bisa berbuat apa. Akhirnya dengan orang azan kaget, segera dia melaksanakan mandi. Pertanyaannya di sini, apakah si ibu tadi itu dinyatakan sudah sampai finish itu bayar yang 2 bulan? Dan pertanyaan kedua, jika yang berikutnya si istri itu menolak hasrat suami, apakah itu termasuk dosa? Ini yang pertanyaan ibu yang satu ya. Ini ada dua ibu. Pertanyaannya ngeri-ngeri. Ini tentang bayar fidyah, Pak. Tentang bayar fidyah. Dia waktu itu menyusui anak. Jadi bayar fidyah, tapi dia belum bisa melaksanakan puasa berikutnya, karena tahun berikutnya rencana mau, karena sudah selesai menyusui, tahun berikutnya rencana mau bayar dia, ternyata hamil lagi. Jadi bagaimana ini? Apakah yang kemarin ada belum terbayar, terus yang sekarang nambah lagi, apakah itu ada denda lagi atau gimana? Mohon penjelasannya, karena waktu dulu ditanya kita bisa jawab, jadi makanya serahkan di setiap sekiranya itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat. Ditanya macam ini. Ulun disclaimer dulu lah, Bula. Ulun ini bukan ahli fikih. Ulun bukan ahli fikih gitu. Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang ahli fikih ini perlu kriteria khusus. Bahkan di kitab Fadilatul Amal itu dijelaskan harus menguasai 20 disiplin ilmu minimal. Ulumul hadis, tafsir Quran, terus usul fikih dan sebagainya. Jadi ulun disclaimer dulu, ulun ini bukan ahli fikih begitu. Jadi bisa dibilang apa kalau dalam Al-Qur'an, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Nah, ini bisa sebenarnya kalau dikatakan bahasa Ayu Ting Ting ini salah alamat gitu. Salah alamat. Nah, itu boleh lah, dikit-dikit, tinggi. Nggih. Oh. Nah, itu yang pertama ulun jawab lah. Ulun jawab walaupun tadi ulun sampaikan disclaimer ulun bukan ahli fikih. Karena apa? Jangankan ulun, para imam aja itu, imam Mu'tabar atau imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, ini aja tuh perbedaan pendapatnya ada gitu kan, apalagi kita. Cuma kalau dalam hal ini, kalau misalnya masih imsak tadi Bu, itu belum membatalkan. Imsak itu hakikatnya adalah pengingat 10 menit lagi subuh. Berjaga-jaga, jangan kelewatan gitu. Nah, itu. Tapi amun imsak tuh Bu, pian hendak minum gak ada apa-apa sebenarnya kayak itu. Cuma kita ini udah terbiasa kan, imsak dia habis ditagok-tagok semua. Jadi kalau imsak tuh gak ada apa-apa Bu. Yang kada boleh tuh kalau sudah adzan. Itu para ulama mengatakan kalau sudah adzan semua
aktivitas yang bisa membatalkan puasa hentikan. Makan, minum, terus sebagainya itu hentikan. Tapi kalau masih imsak itu bisa. Nah, karena mendengar dari pian tadi imsak, kada apa-apa. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pentingnya kita belajar, pentingnya kita hadir majelis ilmu supaya kita tahu deh. Makanya kan thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Gara-gara kada belajar imsak tadi lalu tergeter-geter aku aja kayak apa aku nih, maka mengganti apa orang yang kafarat bersetubuh jadi bulan puasa nih jadi 2 bulan berpuasa betul-betul belum lagi memberi makan 60 orang miskin. Jadi kalau imsak Bu jawab aja kada apa-apa, masih 10 menit dilanjutkan kada apa-apa tuh. masih gas aja gitu kan, yang penting jangan sampai azan subuh Bu. Azan subuh dah harus dilepas gitu. Klimaks kada klimaks kada urusan. Itu ulun tuh kadang sangkal juga Bu. Apa ulun juga sering banyak jamaah itu kan. Kadang yang sudah nikah nih lebih semangat berkisah tentang nikah daripada yang belum nikah. Kasihan mbak kami ini kan. Yang kedua tadi apa lah? Yang kedua itu yang bayar dia tadi ada masih menyusui tapi belum sempat membayar kodoknya, dia ambil lagi otomatis kan dia belum bisa membayar. Apakah itu ada tambahan atau tetap kodoknya itu berapa hari dia nggak puasa atau bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah ini hakikatnya dalam sebuah syariat itu mempermudah, bukan mempersulit. Tetapi juga jangan sampai kita dalam syariat ini terlalu memudah-mudahkan, kata Ustaz Abdul Somad, itu kurang ahsan atau kurang baik. Terlalu diberat-beratkan sampai jadi beban juga kurang baik. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya kita memang melanggar dalam syariat tentang apa atau lain sebagainya, ada daruriyat tadi, maka cukup kita bayar aja. Nah, alhamdulillahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dari dalam syariat Islam itu tidak menekankan kayak apa rentenir istilahnya. Kada bayar bulan ini pokoknya serahkan motor. Nah, mau rentenir kan kayak itu kan. Kada bayar besok awas kena ku sebarkan utang ikam ke tetangga-tangga. Nah, bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kada kaya rentenir Bapak Ibu. Pokoknya sudah punya waktu untuk kita mengganti-ganti. Ada waktu luang dan sebagainya. Tapi jangan sampai juga sudah punya waktu kita sengaja lambat-lambatkan dan sebagainya. Maka kalau bisa tuh habis tuntung bulan Ramadan ini ada kesempatan untuk mengganti kodok. Nah, tinggal di total Bu. Nah, tadi di total. Jadi kada usah apa ketakutan gitu, seolah-olah kayak rentenir kan, dikejar-kejar rentenir. Kada Bu, alhamdulillah kada kayak itu. Yang penting apa ada usaha untuk mengganti fidyahnya itu, ada usaha untuk mengganti kafaratnya itu. Jadi kada ada tenggat waktu. Pokoknya dalam tahun ini harus selesai dan sebagainya kan kada juga Bu, insyaallah. Tapi diutamakan untuk tidak menunda-nunda, insyaallah. Yang ketiga apa tadi Bu? Hah? Apakah berdosa istri menolak keikhlasan suami? Nah. Coba tanyakan bapak-bapak nih. Ini ulun kembali ke ini Bu, apa maqasidus syariah. Jadi maksud syariah itu memberlakukan kayak ini Bu. Kenapa ada hadis bahwa kalau laki-laki itu sudah hendak benar jangan ditunggu-tunggu, karena laki-laki itu ujarnya para ulama mengatakan juga kalau ditunggu-tunggu Bu bisa bahaya gitu kan, pusing kepalanya terus sebagainya gitu kan. Nah, daripada inya nyari di luar, nah siapa yang salah kan? Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, walaupun laki-laki juga harus paham pengertian bininya gitu kan. Jangan sampai bini dari pagi sampai malam begawi gitu kan.
kada dibantu lagi gitu. Malamnya minta jatah aja. Jadi tinggal tahu-tahu waktu, Bu. Nah, problemnya kita ini Bapak Ibu, dalil yang harusnya digunakan oleh laki-laki atau suami malah digunakan oleh istri. Dalil yang harusnya digunakan oleh suami malah digunakan oleh istri. Dalil yang harusnya digunakan istri malah digunakan oleh suami. Kayak apa tuh Ustaz Aziz? Contoh misalnya, kewajiban suami malah dibaca oleh istri. Misalnya, pokoknya mendalami kewajiban suami ini oleh para istri ini kan. Dengari Ustaz Abdul Somad, dengari Ustaz Adi Hidayat dan sebagainya, baca bukunya, baca sebagainya. Nah, yang suami mendalami kewajiban istri, dalami atau sebagainya, lihat YouTube, lihat Ustaz Abdul Somad, lihat Ustaz Adi Hidayat dan sebagainya gitu kan. Akhirnya apa jadinya, Bu? Saling menuntut. Nah, jadi ikam tuh harusnya kayak ini, kada ikam kayak ini. Nah, ujar Ustaz Abu Somad kayak ini, ujar Ustaz Adi kayak ini. Nah, cocok hal. Jadi dalam Islam tuh Bapak Ibu, kita nih hakikatnya punya kewajiban masing-masing. Istri baca kewajiban istri. Suami baca kewajiban suami. Jangan terbalik. Kayak orang berhutang. Yang berhutang pakai dalil. Kalau kita mengikhlaskan itu lebih baik, begitu kan yang berhutang. Yang memberi hutangnya, ikam amun mati, dibawa mati hutang tuh kena ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kam tertransfer dengan aku. Kalau ikam kada bisi pahala dosa, ku diambil oleh ikam. Nah, kamu ini salah. Akhirnya apa? Saling menuntut dan sebagainya. Jadi likulli maqamim maqal, setiap dalil atau setiap perkataan, setiap kaidah itu ada tempatnya, ada konteksnya. Walikulli maqalim maqam. Setiap kata-kata konteks itu ada tempatnya, setiap tempat juga ada kata-katanya. Walaupun lebih asalnya ya suami baca kewajiban suami dan istri baca kewajiban suami dan istri, biar supaya saling memahami. Tapi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam berkeluarga itu kada bisa kita mementingkan ego, kada bisa kita senantiasa tek bahasa Inggrisnya tuh lah. Tek tuh mendapatkan, aku harus dapat ini, aku harus dapat ini. Tapi kalau kita di dalam keluarga itu harus senantiasa give, kasih. Jadi niatkan para istri itu kasih sayang yang terbaik, kasih pelayanan yang terbaik kepada suami. Begitupun suami meniatkan dirinya untuk kasih pelayanan dan kasih sayang terbaik kepada istri, supaya semuanya dua-duanya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengandalkan ego masing-masing, nah itu yang uyuh dan sebagainya. Sama ke bapak-bapak, bininya bercurhat kada didangari dan sebagainya. Kada didangari. Apa tadi? Nah, apa tadi? Gara-gara didangari. Akhirnya apa? Akhirnya bisa mencari kuping tetangga. Nah, jadi masalah kalau mencari kuping tetangga kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebisa mungkin saling memahami dan sebagainya. Tapi bujur tadi, usahakan kalau laki hendak gas langsung layani. Cuma pengen tambahi, bawahnya ada tanda bintang, SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya apa, uang jajannya nambah dan sebagainya, uang ke pasarnya nambah sebagainya, misal gitu. Yang penting komunikasi, Bang. Di antara keluarga tuh harus saling komunikasi. Ada yang lebih tinggi lagi, di atas komunikasi itu saling memahami gitu. Jadi harus saling memahami. Saling memahami itu kayak Ustaz Aziz, bahkan belum kita berkomunikasi kita sudah paham. Itu insyaallah menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Kayak itu Bang Bu. Cuma kalau kurang puas memang belum nikah, dah. Cukup lah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadikan kita istiqomah terutama di bulan Ramadan ini 10 hari terakhir. Kita senantiasa fokus, senantiasa berazam untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan.
Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdilana biha ya Allah wa taqdilana biha ya Allah, taqdilana biha ya Allah jami'al hajat. وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.